CGP Angkatan 10 di SDN 1 Ringin Anom, Ibu Zaini FPD yang saya hormati, para dewan guru kelas 1 sampai kelas 6. Adapun acara pada hari ini yaitu tentang pendampingan individu CGP Angkatan 10 di SDN 1 Ringin Anom. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua berupa nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan yang insya Allah penuh barokah ini. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memotong acara pendampingan di sekolah negeri 1 Ringin Anom. Acara yang pertama, pembukaan, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini sampai berakhir nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala serta berjalan dengan baik dan lancar. Kita buka hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, pembacaan sholawat nariyah kepada yang terhormat Bapak Ismail Yono, dipersilahkan. Terima kasih disampaikan. Semoga kita semua dengan membaca sholawat nariyah selalu mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Acara selanjutnya yaitu penutup atau doa. Doanya yang akan dibacakan oleh Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Zaini MPD sebagai pengajar praktik di sekolah kami. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang saya hormati Kepala Sekolah SDN 1 Ringin Anom, kepada semua guru-guru yang sangat saya sayangi. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu di sini dalam acara pendampingan 2 yang membahas tentang visi misi sekolah angkatan 10 hari Senin tanggal 27 Mei 2024. Semoga nantinya acara ini berjalan dengan lancar dan baik serta diberi kemudahan, dan apa yang menjadi cita-cita visi dari CGP bisa diimplementasikan oleh sekolah ini. Semoga apa yang menjadi pembelajaran hari ini menjadi bermanfaat untuk kita semua, baik dari SDN 1 Ringin Anom, Bu Deni maupun saya serta guru-guru semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kita yaitu Ibu Imsiadul Hasanah. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zaini FPD selaku pengajar praktek dari CGP Angkatan 10 yaitu Bu Deni Mustika Sari SPDGR. Yang saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 Ringin Anom.
ujaran puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pendampingan individu, di mana pendampingan individu itu akan mempresentasikan Bu Deni, yaitu visi guru penggerak melalui kanva kerja dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap kami curahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Terima kasih sekali kepada Ibu Zaini selaku pengajar praktik, yang mana pendampingan ini banyak sekali manfaatnya. Perlu Bapak dan Ibu guru ketahui, pendampingan individu ini setiap bulan 6 kali PI. Jadi kita banyak mendapat ilmu nanti dari CGP, yang nantinya manfaatnya apa? Manfaatnya biar ilmu yang didapat Bu Deni ini akan bermanfaat juga bagi sekolah, bermanfaat juga bagi Bapak dan Ibu guru, yang nantinya juga akan melanjutkan juga sekolah guru penggerak yang belum ini, supaya tergerak juga nantinya untuk mengikutinya. Nah, inilah hasil dari CGP. Karena umum di luar banyak sekali, buat apa mengikuti CGP? Karena ruwet, capek. Kalau sudah tahu manfaatnya, kita ayo berlomba-lomba mengikuti nanti angkatan selanjutnya. Yang belum. Ini ilmunya bertambah, ini semakin ketengan bukan. Ilmunya yang bertambah. Masa kalau kamu ibu saya ketelok. Belajar dan belajar. Bagi yang masih muda, ayo kita belajar. Dan terakhir, semoga ilmu Bu Deni sebagai CGP bermanfaat bagi kita, bisa mengimplementasikan apa yang didapat di CGP. Mungkin ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Ibu Deni Mustikasari SPDGR tentang visi guru penggerak melalui kanvas belajar. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para dewan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama, sebelum kita memasuki kegiatan inti kita, perkenankan saya membacakan pantun terlebih dahulu. Lari ke sana mencari roti. Cakep, jauh cakep. Lagi. Lari ke sana mencari roti. Rotinya satu, minta dibakar. Mari kita satukan hati, mewujudkan visi merdeka belajar. Malam-malam goreng tahu. Tahunya gosong nggak bisa dimakan. Ayo kita bahu-membahu menciptakan sekolah yang diimpikan. Itulah kiranya tujuan kita hari ini, membangun sekolah yang kita impikan. Semoga dengan acara ini kita bisa mengingat kembali impian-impian kita terhadap sekolah kita, sehingga kita bisa mewujudkan sekolah yang benar-benar kita impikan. Selanjutnya, nah kita mau aktif dulu biar konsentrasi. Ingat ya, clue-nya sambung menyambung.
Ya, ingat-ingat, cluenya sambung menyambung. Nah, ini siapa yang konsentrasi nih ya? Yuk lanjut Bu Ulfa. Nah, coba apa jawabannya ya? Suatu hari Bapak pergi ke bank memakai baju. Salah. Ayo, cluenya sambung menyambung. Suatu hari Bapak pergi ke bank memakai sambung. Salah. Ayo. Lanjut. Jawabannya adalah suatu hari Bapak pergi ke bank memakai ikat pinggang. Ikat pinggang. Ikat pinggang. Ya, cluenya sambung menyambung. Oke, lanjut. Sambung menyambung. Ini Ke bawah ke atas. Nah, bawah. ya, ini ingat ya, cluenya sambung menyambung. Menyambung. Sip. Nah, yang kedua, konsentrasi. Ingat-ingat ya. Nenek memasak kare ayam rasanya. Ayo, cluenya sambung menyambung. Rasanya cukup manis. Nenek memasak kare ayam rasanya Asam manis. bagus banget, betul punya Pak saya, asam manis. Ayo, kira-kira? Hati-hati ini. Yuk kita lanjut, berarti Pak saya sudah konsentrasi. Yang lain yuk konsentrasi lagi. Suatu hari Bapak pergi, sudah ya ini ya? Sorry. Yang terakhir, Doni besok berulang tahun, enaknya diberi kado sebanyak. Jeng-jeng-jeng. Ayo, Doni besok berulang tahun, enaknya diberi kado sebanyak. Ayo, sebanyak. No, salah. Hah? Cluenya sambung menyambung. Sebanyak. Anak datang salah. Ayo. Tadi sudah nyambung loh Mas Said. Sambung menyambung cluenya. Ya, jawabannya enaknya diberi kado sebanyak karung. Nah, ini bisa dipraktekkan di kelas masing-masing. Apa cluenya sambung menyambung? Lihat huruf paling akhir di kalimat itu. K. Ini tadi kal sebanyak K. Karung. Kalau ini tadi rasanya A, karena Pak saya tadi asam manis A, betul. Terus yang ini memakai ikat pinggang I belakangnya. Nah, itu bisa dipraktekkan, silakan dipraktekkan di kelas teman-teman. Nah, untuk meningkatkan konsentrasi, ayo kita berpasangan dulu. Yuk, berhadapan-hadapan dengan pasangan. Kita main up down. Yuk, kita berdiri kayak gini. Bu Zaini bisa di sini? Oke, ya. Aku berlima. Naik ya. Down. Yuk. Yuk. Kalau saya bilang up, berarti yang paling bawah naik. Kalau saya bilang up lagi, berarti naik. Kalau bilang down, yang paling atas turun. Ya, siap? Ya. 1, 2, 3, up. Down. Down. Up. Down. Salah satu ice breaking yang bisa kita praktekkan di kelas kita jika anak sudah mulai merasa bosan. Nah, kita bisa fokuskan diri untuk melanjutkan selanjutnya. Nah, sebelum memasuki tentang visi, marilah kita merenung sejenak. Nah, perenungannya silakan di-scan dulu ini barcode-nya. Silakan isi Padlet yang sudah saya siapkan untuk teman-teman. Silakan di-scan. Silakan dihubungkan dengan
profil pelajar Pancasila, Merdeka Belajar, dan sekolah impian kita. Sekolah yang kita harapkan seperti apa? Tadi pertanyaannya, kita memimpikan murid yang seperti apa? Silakan Pak Andika bisa dibacakan. Baiklah, untuk pertanyaan pertama yang ada pada Padlet yang disampaikan oleh salah satu CGP kami, yakni Bu Mustika Sari SPDGR, kita memimpikan murid-murid yang titik. Jawaban pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada juga yang menjawab berakhlak dan berprestasi. Ada juga yang menjawab berakhlakul karimah dan berwawasan. Selanjutnya, memiliki karakter sesuai dengan visi SDN 1 Wringin Anom yang kita kenal dengan SDN Sanom Smart. Kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta anak yang berprestasi. Dan terakhir, memiliki akhlak yang baik. Nah, dari semua jawaban tersebut sebenarnya merupakan satu kesatuan di mana jawaban-jawaban tersebut telah tertuang dalam KOSP SDN 1 Wringin Anom. Jadi di mana peserta didik SDN 1 Wringin Anom nantinya dituntut untuk smart, artinya santun, kemudian berakhlak yang baik serta berprestasi. Sudah? Selanjutnya. Oke. Untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah, ada yang bilang murid adalah individu yang terus berkembang, kemudian bisa untuk lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ada juga yang berpendapat bahwa murid merupakan tanah liat dan kita, dalam hal ini pendidik, merupakan pengrajinnya. Baik atau tidak hasil akhirnya bergantung pada kualitas tanahnya serta kemampuan pengrajinnya untuk mengolah. Artinya kita sadar betul, kita sebagai pendidik percaya betul bahwa peserta didik SDN 1 Wringin Anom tidak berbeda dari sekolah-sekolah lain. Masing-masing individu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang memang karakternya itu positif sekali, ada yang karakternya biasa-biasa saja, bahkan ada yang karakternya memiliki nilai yang sedikit negatif. Nah, ini merupakan gambaran dari sebuah tanah liat, di mana kita pendidik dituntut untuk memiliki kompetensi yang cukup dalam mengelola karakter anak tersebut sehingga nantinya bisa dicetak menjadi peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan cita-cita dari pemerintah melalui implementasi kurikulum merdeka. Jadi tidak hanya guru yang dituntut
untuk punya kompetensi yang memadai, tapi memang latar belakang karakter dari siswa ini juga menentukan hasil akhirnya. Tidak menutup kemungkinan upaya kami sebagai pendidik sudah maksimal, namun ada hasil akhir yang belum sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti itu. Kemudian ada juga yang percaya bahwa murid adalah insan yang terus belajar. Karena memang pendidikan tidak cukup hanya di sekolah dasar, guna mencapai apa yang mereka cita-citakan perlu dilanjut pendidikan di jenjang yang lebih tinggi, baik itu SMP, SMA, bahkan hingga perguruan tinggi. Ada juga yang percaya bahwa murid adalah anugerah yang luar biasa untuk kita didik menjadi generasi bangsa yang baik. Murid yang bisa diajak untuk maju sesuai dengan perkembangan zaman. Memang tidak kita pungkiri bahwa perkembangan zaman sekarang ini sangat pesat, terutama dalam teknologi. Maka kenapa dalam KOSP kami sisipkan bahwa tujuan pendidikan di SDN 1 Beringin Anom itu untuk mencetak peserta didik yang memiliki karakter dan kemampuan sesuai dengan tuntutan zaman era industri 5.0 yang sebelumnya 4.0, karena kami menyadari jika masih menargetkan 4.0 ini akan ketinggalan zaman seperti itu. Ada juga pendidik yang meyakini bahwa murid adalah titipan anak bangsa demi masa depan bangsa. Artinya di sini kami sebagai pendidik menerima tanggung jawab dari masyarakat untuk kemudian mendidik, kemudian membimbing calon-calon penerus bangsa yang nantinya kita tidak tahu ke depan, entah mungkin ada salah satu atau salah dua siswa dari SD 1 Beringin Anom ini yang nantinya menjadi pejabat, kemudian menjadi politisi dan semacamnya. Demikian saya sampaikan. Terima kasih Bu Devi atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih atas atensi Bapak Andika dalam memberikan masukan tentang sekolah impian. Sekolah kita itu mengutamakan apa? Yang pertama adab dan etika. Lalu yang kedua sopan santun antar sesama. Lalu perilaku positif yang berkesesuaian dengan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan sekitar sekolah. Lalu perilaku yang positif sesuai dengan kemampuan anak. Pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Dan yang terakhir akhlak dan kedisiplinan. Kalau melihat semuanya, mencermati kalimat demi kalimat, maka bisa saya ambil kesimpulan bahwa di sekolah kita itu mengedepankan pendidikan budi pekerti. Itu jadi kita utamakan adab, lalu lanjut ke ilmu. Mengingat memang kondisi kita saat ini itu mengalami keadaan yang sangat miris sekali. Mungkin sudah zamannya ya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Jenny, kita merasakan itu gitu. Kok anak-anak kita ini sekarang dari sisi budi pekerti, akhlak, adab itu cenderung menurun dibandingkan dengan
siswa di zaman dulu. Iya, nah karena itu tadi hasil dari brainstorming ya, curah pendapat semuanya itu menginginkan bahwa sekolah kita hendaknya cenderung untuk membelajarkan akhlak adab kepada siswa. Contoh sederhana saja, bagaimana cara siswa itu memanggil temannya, bagaimana berkomunikasi dengan yang lebih tua, ya, menghormati meja duduk guru misalnya. Itu dulu itu meja duduk guru itu sakral sekali. Saya aja enggak berani gitu kan mau duduk. Sekarang anak-anak itu kalau istirahat itu sudah duduk gitu kan. Nah, gitu. Nah ini mungkin kita harus kembali lagi. Ki Hajar Dewantara juga menitik beratkan pada pendidikan budi pekerti. Gitu. Selanjutnya murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting mencari ilmu, mendapatkan ilmu untuk masa depan. Punya potensi, sekolah penting untuk mengejar cita-cita, pendidikan itu penting untuk masa depannya, butuh semangat untuk belajar, butuh ilmu yang bermanfaat, punya potensi masing-masing. Oke. Kalau kita cermati, memang iya bahwa anak-anak itu sebenarnya punya kesadaran kalau sekolah itu penting buat masa depannya. Ya, terbukti kalau tingkat partisipasi kasar untuk menyekolahkan anaknya itu cukup besar sebenarnya di sini ya. Hanya saja dalam perjalanannya itu memang dibutuhkan terus pendampingan motivasi seperti itu. Mengingat orang tua keadaan ekonomi juga berada di posisi menengah ke bawah, gitu kan. Sementara anak-anak kita itu kalau kita perhatikan budaya konsumtifnya juga agak tinggi. Sehingga kan beberapa kasus kadang kalau anak tidak masuk itu kalau ditanya apa benar tak masuk dong di sama apa saya demo. Sehingga hal-hal seperti itu kami di sekolah memberikan pemahaman, ya tidak harus kamu itu punya uang saku untuk masuk, bisa apa ya saku dari rumah dan lain sebagainya. Kalau gitu kita berikan contoh-contoh pengalaman kita dulu, tapi memang agak aneh memang anak-anak sekarang ini ya. Dulu saya itu meskipun tidak saku ya sudah berangkat gitu aja. Saku seadanya ya Pak. Iya. Kenapa ya? Sekarang itu ya Bu, saya itu agak kaget. Tuntutan zaman gitu. Tuntutan zaman bagaimana? Nah itu juga. Jadi sebenarnya kalau masalah mencari ilmu ya, gitu kan, paling tingkat dasar. Hanya saja nanti di tingkat lanjut ya kita harus terus kasih motivasi ke anak-anak itu, ya, itu. Kira-kira itu kesimpulannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, terima kasih. Sepanjang hayat, artinya sepanjang hidup. Kalau kita masih diberi hidup sehat, kita wajib belajar. 2, menjadi guru yang baik. Itu adalah kewajiban kita sebagai pendidik. Karena guru yang baik menurut kami adalah yang menjadi tauladan untuk muridnya. Yang 3, mendidik dengan bijaksana. Artinya bijaksana di sini kita selalu berbuat adil, terutama kepada, kalau di sini kepada yang dari Pondok Langgar dan Gerbuk. Karena sekolah hanya pokoknya sekolah, orang tua masih kurang peduli ke anaknya. Selanjutnya menjadi pendidik agar lebih baik lagi. Mudah
Mudah-mudahan kita sebagai pendidik berusaha. Selanjutnya menjadikan anak didik kita jauh lebih baik dari sebelum mengenal pendidikan. Harus. Terus selanjutnya tanam kebaikan, kendalikan hal-hal yang tak baik. Tentunya selain kita memberi contoh, kita selalu mengarahkan kepada yang lebih baik. Selanjutnya selalu semangat belajar. Artinya kita memberi pemahaman bahwa belajar itu adalah untuk masa depan kita sendiri kepada anak didik. Selanjutnya menjadi warga sekolah yang lebih baik dari sebelumnya. Kita sebagai warga sekolah harus dapat menjaga nama baik sekolah, terutama itu yang harus diutamakan, dan anak didik kita diberi pemahaman secara betul. Yang selanjutnya kemajuan sekolah sedensa Anum. Kita harus bersama-sama dan kompak untuk memajukan SDN 1 Uringan. Pendidikan sangatlah penting. Dari sini bahwa kita berniat untuk sekolah atau berarti ingin menimba ilmu. Berarti di situ ada kata pendidikan sangatlah penting. Tanpa pendidikan kita tidak mempunyai apa-apa, tidak ada apa-apanya. Dengan pendidikan juga SDM kita akan lebih baik. Yang kedua, murid perlu diajar dengan baik. Betul. Sebelum mengajar murid, tentunya kita sebagai pendidik perlu memberikan contoh atau tauladan bagi muridnya. Jadi murid akan meniru, murid akan mencontoh gurunya dulu. Jadi yang utama guru dulu yang harus belajar atau memberi contoh apa saja, baik itu tutur kata atau ilmu dengan lebih baik dulu. Yang ketiga, bahwa dorongan dari orang tua dan guru adalah merupakan hal yang sangat berkaitan sehingga anak-anak semangat untuk terus belajar. Jadi dalam hal ini, jawaban ini bahwa dorongan dari orang tua berarti kita sebagai guru harus berkolaborasi, harus mau berkolaborasi dengan orang tua. Tanpa kolaborasi atau tanpa dukungan orang tua, kita tidak akan berhasil. Karena murid itu lebih banyak di rumah waktunya. Kalau murid hanya dipasrahkan ke guru, tentunya hasilnya tidak akan maksimal. Kita ngobrak-ngobrak dari di sini di sekolah, ayo seperti ini, salaman. Ayo, kalau ketemu gurunya senyum, salam, sapa, 5S. Tetapi kalau tidak didorong atau didukung oleh orang tua, di rumah dibiarkan begitu saja, tidak yang 5S itu tidak dilakukan juga di rumah, maka kita tidak ada apa-apanya tanpa kolaborasi dengan orang tua. Yang selanjutnya, sekolah merupakan rumah kedua, harus menjadi tempat ternyaman bagi semua. Betul, memang sekolah merupakan rumah kedua. Tugas kita, kalau dikatakan sekolah itu merupakan rumah kedua, jadi tugas seorang guru bagaimana sekolah ini merupakan tempat ternyaman bagi siswa.
bagaimana sekolah ini tempat menimba ilmu untuk anak-anak supaya tidak bosan. Bagaimana kita harus tahu, harus belajar juga trik-trik bagaimana murid itu betah di kelas, semangat untuk belajar, seperti itu. Terusnya ilmu dan adab itu penting. Sudah dijelaskan di awal, ilmu dan adab itu penting. Adab dulu baru ilmu, seperti itu. Banyak ilmunya bagus tapi adabnya kurang, itu tidak bermanfaat juga. Selanjutnya tujuan kita belajar adalah berakhlak mulia. Kita memang menekankan di sekolah ini lulusan SDN 1 Ringin Anom, saya terus berkuat-kuat akhlaknya dulu, yang diutamakan akhlak dulu, berakhlak mulia. Jadi kalau sudah akhlaknya bagus, ilmu akan mengikuti nanti. Selanjutnya harus kita jaga sekolah kita kebersihan luar dan di dalam kelas. Itu kewajiban kita memang memberikan teladan bahwa sekolah ini harus bersih, baik di luar maupun di dalam kelas. Itu merupakan di kelasnya sudah ada kesepakatan kelas. Terakhir, ilmu penting bagi anak-anak. Ya memang ilmu itu penting bagi anak-anak ya. Kita tujuan bersekolah atau ke sekolah ini tentunya untuk menimba ilmu. Tentunya ilmu yang bermanfaat bagi anak-anak dan bagi warga sekolah. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Marilah kita setelah bercurah pendapat tadi, mari kita simpulkan bersama. Kesimpulannya adalah kita ingin mewujudkan murid-murid yang pertama tadi berakhlak mulia, berprestasi, dan apa tadi? Memiliki adab, sopan dan santun. Kemudian murid merupakan pembelajar sepanjang hayat. Jadi mereka bisa kita ajak untuk berkembang bersama. Kemudian sekolah kita mengutamakan adab, ya. Jadi sekolah kita mengutamakan adab, sopan santun kepada sesamanya, baik kepada gurunya, kepada orang tuanya, dan kepada temannya. Murid di sekolah kita merupakan murid yang memiliki keinginan untuk menuntut ilmu, untuk mencari keinginan untuk meningkatkan daya potensinya sehingga dia dapat mencapai cita-citanya. Warga sekolah yakin untuk bisa membentuk karakter anak tadi, karena tadi disebutkan bahwa apa tadi? Bayangkan kita itu adalah pengukir, ya, tanam liat dan pengrajin. Tanam liat itu muridnya, kita pengrajinnya. Mau dibentuk seperti apa, itulah tanggung jawab kita. Jadi sebaik-baiknya seorang guru adalah guru yang dapat mencetak generasi yang beradab dan berakhlak. Kita paham bahwa pendidikan itu penting. Pendidikan itu diinginkan oleh seluruh elemen masyarakat sehingga kita bisa menuntun murid ke jalan yang benar. Itulah tujuan kita dalam mendidik anak-anak kita. Nah, apakah tadi curah pendapat kita sudah sesuai dengan visi kita?
Ini visi sekolah. Visi sekolah yaitu terwujudnya murid yang smart, santun, mandiri, anak muda, religius, dan terampil. Sepakat? Sudah ya? Sudah masuk dan sesuai. Alhamdulillah kita termasuk sekolah yang sudah menerapkan visi ini. Nah, di sini saya sebagai calon guru penggerak menawarkan visi yang telah saya buat dan contoh misi atau prakarsa perubahan sebagai butir-butir dari visi kita sebagai pelaksanaan visinya. Berikut inquiry apresiasi yang telah saya buat. Inquiry apresiasi itu apa? Inquiry apresiasi yaitu pendekatan manajemen perubahan berbasis kekuatan. Jadi kekuatan di sekolah kita apa? Kalau kekuatan di sekolah kita menurut saya ambil salah satunya yaitu memiliki adab. Bukan membanding-bandingkan, tapi insya Allah kami yakin kalau sekolah kami ini muridnya beradab, memiliki etika sopan santun dan 5S tadi. Maka dari itu saya menerapkan inquiry apresiasi melalui bagja. Bagja ini yaitu artinya kalau dalam bahasa Sunda itu bahagia. Nah, bahagia bagja tujuannya untuk mencapai kebahagiaan lahir batin bagi anak didik kita. Nah, bagja ini merupakan singkatan. Yang pertama buat pertanyaan, yang kedua ambil pelajaran, yang ketiga gali mimpi, yang keempat jabarkan rencana, dan yang terakhir atur eksekusi. Dimana ini adalah tahapan-tahapan membuat suatu misi untuk menyelesaikan sebuah visi sekolah kita. Alhamdulillah kita sekolah penggerak. Alhamdulillah juga banyak ilmu yang kita dapatkan di sekolah penggerak. Saya sangat berbangga berada di sekolah ini karena saya orang yang haus akan ilmu dan ternyata sekolah ini memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi guru-gurunya, baik bagi gurunya juga muridnya. Kemudian yang kedua, prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan di sini yaitu misi untuk menyelesaikan visi. Bagaimana prakarsa perubahan yang saya tawarkan kepada sekolah ini? Nah, visi guru penggerak yang saya tawarkan tadi mungkin ada kemiripan, tapi saya sambungkan dengan profil belajar Pancasila. Visi guru penggerak yang saya buat yaitu terwujudnya insan yang berkarakter smart, santun, mandiri, berakhlak mulia, religius, dan terampil sesuai dengan profil belajar Pancasila. Jadi, apakah Bapak Ibu setuju apabila ini disilangkan dengan visi sebelumnya? Bagaimana Bapak Ibu? Kalau sebelumnya memang sudah ya smart, tapi kita lupa untuk mencantumkan profil pelajar Pancasila karena itu adalah marwah kita di Merdeka Belajar, yaitu menanamkan karakter profil belajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Masih ingat? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu adalah profil belajar Pancasila yang harus kita tanamkan kepada anak-anak. Semoga visi yang kita sepakati bersama bisa kita jalankan sesuai amanatnya. Nah, prakarsa perubahan yang saya tawarkan yaitu mewujudkan karakter santun melalui pembiasaan santun berbahasa Madura. Kita singkat SAHAM. Sa-nya santun, H-nya itu berbahasa, M-nya Madura. Dengan memiliki, menurut saya kita memiliki kekuatan adab yang baik, tapi secara berbahasa masih acak-acul, istilahnya masih belum ada bedanya antara ke orang tua dengan ke guru dengan sesama teman. Nah, itu yang saya harapkan ada perubahan
untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak kita nanti di masyarakat bisa menerapkan hal ini kepada orang tuanya, kepada bule-bulenya, pakdenya, sehingga berbahasanya itu lebih santun dan itu didapatkan dari sekolah kita. Begitu bangganya saya kalau seandainya mereka bilang, "Wih, kok pinter, kok santun banget ngomongnya, bahasa panggilnya halus, siapa yang ngajari?" Padahal saya kolaborasi dengan wali murid. Tidak hanya saya sendiri orang Jawa, saya nggak bisa bersama dia. Tapi dengan ini saya juga belajar akhirnya. Ternyata bahasa saya, panjenengan, abdina, ajunan itu banyak hal baru yang saya tahu. Nah, tahapannya dalam membuat suatu misi kita harus memiliki tahapan. Tidak serta-merta kita punya misi ini kita langsung praktek, gak bisa. Kita harus punya rancangan seperti apa mau dijalankannya. Yang pertama, buat pertanyaan utama. Apa yang harus dilakukan untuk membentuk siswa yang santun? Yang pertama, kita harus memberikan teladan. Kalau kita menjadi guru sudah santun, insya Allah murid akan mengikuti kita secara dari alam bawah sadarnya, mereka meniru kita. Kemudian membiasakan siswa menggunakan bahasa yang santun dengan cara itu tadi, kalau kita berbicara kepada anak, usahakan dengan bahasa yang santun juga. Kemudian bagaimana cara mewujudkan siswa yang santun berbahasa Madura halus? Mewujudkan siswa yang santun itu dengan pembiasaan saham. Tadi saya ulangi, saham itu sanya santun, hanya berbahasa, M-nya Madura. Harapannya siswa nanti atau murid kita bisa berbahasa Madura halus sesuai dengan harapan kita. Aktivitas apa saja yang menunjukkan siswa santun? Yang pertama, cara berbicaranya, bersikap. Walaupun dia berbicara dengan sopan, tapi kelakuannya tidak sopan, ya sama saja itu tidak terkandung dalam nilai kesopanan. Jadi santun di sini cara berbicara, bersikap, dan berkomunikasi dengan orang lain, baik yang tua maupun yang muda. Yang kedua, bagaimana? Yang A, ambil pelajaran. Ambil pelajaran di sini bagaimana pelaksanaan pembiasaan saham di sekolah. Yang pertama, saya mensosialisasikan kepada wali murid tentang saham ini. Masih saya lakukan di kelas 5 karena saya belum diseminasi tentang prakarsa perubahan ini, jadi masih saya praktekkan di kelas 5. Saya sosialisasikan lewat grup WA. Jadi saya sampaikan kalau ada kegiatan saham kepada wali murid kelas 5. Setelah itu siswa dengan bimbingan guru mengenal satu kalimat percakapan dalam bahasa Madura halus. Saya berkolaborasi dengan wali murid dengan cara saya menyampaikan kepada wali murid, Bapak Ibu mohon dibimbing anaknya untuk praktek berbicara bahasa Madura halus. Nanti ada contohnya di belakang. Siswa setelah itu mempraktekkan satu kalimat bahasa Madura halus yang telah dipelajari dari orang tua dan warga di sekitar. Jadi tidak harus dari orang tua, tapi bisa dari warga sekitar. Siapa saja yang terlibat? Guru terlibat, wali murid, dan warga sekitar. B yang kedua, buat yang ketiga, gali mimpi. Bagaimana untuk kemajuan karakteristik siswa ini berbahasa Madura halus? Kita melakukan asesmen sederhana terkait tingkat kemajuan karakter. Jadi kita punya lembar observasi yang dimana itu mencatat kemajuan belajar siswa dalam berbahasa Madura halus. Paling tidak saya mentargetkan satu hari satu kalimat berbahasa Madura. Tidak usah yang sulit-sulit. Jadi kita sesuaikan dengan tingkat tingkat belajar siswa. Misalnya kalau di kelas 1 diajari saja tentang bedanya saya, kamu dengan orang tua serta dengan teman sebaya. Jadi itu hal-hal yang sederhana dulu kalau kelas 1. Mungkin karena saya sering menemukan siswa-siswa kelas 1, kelas 2 itu masih, "Bu, kamu mau kemana?" Saya shock, gak apa-apa. Tapi itu juga pukulan buat kita bahwa kita berarti
sih belum menuntun anak-anak tadi untuk belajar bahasa Madura yang halus. Itu keinginannya mungkin bahasa Indonesia yang baik ya. Terus keliru disambung-sambungkan dengan bahasa Madura jadi kamu ya gurunya ya. Nanti itu juga pengingat bagi kita bahwa kita juga perlu. Bagaimana cara siswa semakin senang menggunakan bahasa Madura yang santun? Kita bisa membuat variasi kegiatan saham, bisa dengan membuat poster bahasa Madura tentang Madura halus. Terus bisa membuat video praktek baik untuk anak-anak. Kemudian bisa juga lewat ice breaking lewat bahasa Madura halus tadi. Bagaimana cara siswa semakin kreatif kolaboratif? Kita harus menyusun rancangan agar siswa itu terarah. Jadi hari ini mau belajar apa itu sebelumnya sudah dirancang oleh kita. Jadi jangan hari itu hanya mau belajar tentang cara izin ke guru, mau izin ke toilet, nggak bisa seperti itu. Kita harus sebelumnya sudah dirancang nanti seperti apa keinginan kita untuk kegiatannya, baru kita bisa eksekusi. Kemudian dampak positifnya akan terlihat ketika kita mencatat evaluasi setelah kegiatan. Siapa saja yang belum membuat gitu. Jabarkan rencana. Langkah-langkahnya yang pertama membentuk tim pengembang tentang bahasa Madura halus. Saya di sini juga sering berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah bagaimana tentang mengembangkan program ini. Pastinya kita mengajak guru sekalian ini untuk yang tahu berbahasa Madura halus siapa saja itu yang dijadikan tim pengembang. Kemudian membuat program kegiatan pembiasaan saham terjadwal, baik tempat, waktu, dan pelaksanaan. Bagaimana konsep saham ini? Mendata kegiatan yang bisa dimasukkan, melibatkan semua pihak, dan melaksanakan secara konsisten pembiasaan saham ini. Pembiasaan saham ini saya lakukan konsisten setelah selesai berdoa setiap hari. Cuma satu kalimat saja, tidak usah banyak-banyak. Karena ini sistemnya kebiasaan. Kalau kita buat banyak-banyak, kita pasti bosan. Nah, siapa saja yang dilibatkan untuk penanggung jawabnya? Tadi panitia bisa dari guru dan bisa dari wali murid. Terus menyusun job description, mensosialisasikan program sehari ini kepada wali murid. Mungkin kalau memang itu bisa dilaksanakan secara menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 6, kita bisa sosialisasikan hal itu kepada paguyuban. Kemudian bagaimana agar pembelajaran karakter santun ini berjalan dengan baik? Menentukan jadwal evaluasi rutin, merefleksikan kegiatan secara berkala. Itu dilakukan ketika kita biasanya 1 minggu 1 kali melakukan refleksi bersama. Di situ nanti bisa dibahas kekurangannya apa, solusinya apa. Nah, inilah pelaksanaannya di kelas saya. Ini nggak terdengar ya? Nggak bisa ya, Pak? Ini ketika mereka belajar abdina, ngerti, kemudian ibu, nah itu ke belakang. Ini saya nggak berbunyi ya, nggak bisa ya. Cik.
dan tapi nggak sama gue saya nggak dengar nggak dengar. Oh bagus ini karena BCA. Iya. Nah ini karena kalambes ya. Kalambes ya. Ini mohon maaf karena dia terlambat kesiangan. Nah, sekarang kita kan tadi sudah saya dengan contoh itu prakarsa perubahan yang saya buat yaitu mewujudkan siswa yang santun melalui pembiasaan santun berbahasa Madura. Sekarang saya ingin Bapak Ibu membuat prakarsa perubahan satu kalimat saja tentang jangan silakan pilih salah satu, boleh santun, boleh mandiri, boleh akhlak mulia, boleh religius, boleh terampil. Prakarsa perubahan apa yang Bapak Ibu tawarkan? Misalnya nih, kalau saya tadi ambil santun, ini santun prakarsa perubahannya pembiasaan santun melalui, jadi kalau kayak mandiri, pembiasaan mandiri melalui. Kebetulan mengisi dua. Yang aspek santun itu sederhana sekali sebenarnya, mengembalikan barang yang dipinjam dengan santun. Misalkan selama ini yang saya temui itu kadang anak-anak kalau meminjamnya dengan bermohon-mohon, mengembalikannya itu lempar. Jadi iya, gitu kan. Kalau suruh pinjam dia menghampiri temannya gitu kan. Oh, pinjam dong. Selesainya itu kadang terlihat ya karena selesai. Sehingga itu perlu perubahan pembiasaan, terutama di kelas 4. Yang aspek mandiri ini yang sering saya sampaikan untuk murid, menyiapkan peralatan sekolah secara mandiri. Itu biasanya himbauan saya saat kegiatan rapat dengan wali murid itu setelah sholat isya. Setelah sholat isya itu menyiapkan peralatan sekolahnya untuk besok. Karena sering kalau diamati itu terjadi kasus atau permasalahan seperti ini. Masuk ke kelas mau pakai pensil atau pulpen itu yang sering habis, akhirnya izin beli. Nah, itu bisa disiasati malam harinya. Lalu mencuci pakaian seragamnya sendiri. Nah ini yang sering saya sampaikan kepada Bapak Guru. Alhamdulillah ini sudah sebagian besar sudah berjalan dan memang harus ada kong kali kong dengan orang tua ya. Sehingga anak itu mengerti bahwa apa yang saya pakai di perkembangan usianya sekarang di kelas 4 itu harus bisa dipertanggungjawabkan dirinya sendiri. Jadi mencuci pakaian seragamnya sendiri. Kalau masih terikat, masih yang was-was kan, masih ya. Kalau mencuci pakaian seragamnya sendiri itu diupayakan sudah dilakukan. Kira-kira itu begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, ini termasuk prakarsa perubahan sumbangan dari Bapak Said. Semoga nanti kita juga bisa membuat prakarsa perubahan yang sesuai dengan visi yang kita buat. Jadi biar amanah itu visi tidak hanya sekedar ditempel, tapi kita laksanakan sesuai dengan prakarsa perubahan yang kita buat. Nah, nanti itu PR bagi kita bersama bahwa dalam sebuah misi, dalam sebuah visi kita harus membuat misi yang jelas sehingga kita bisa melaksanakannya dengan benar. Nah, ternyata sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Zaini, Ibu Imsiatul Hasanah telah membimbing saya untuk melaksanakan
pendampingan individu 2 ini dengan baik. Saya buka dengan pantun, maka saya tutup dengan pantun. Jalan-jalan ke Pasir Putih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tutup dari Ibu penguatan. Terima kasih, alhamdulillah sudah luar biasa sekali pemaparan visi misinya, sangat sesuai dengan program yang ada di sekolah, sehingga nantinya ibu kepala sekolah bisa mengimplementasikannya tentang saham ini. Nah, tadi sudah disebutkan bagaimana caranya saham ini untuk mengimplementasikan kepada murid, yaitu misalnya ini. Setelah saya mendengar tadi adalah satu hari satu kata. Nah, satu hari satu kata yang bahasa Madura yang ekitan. Nah, jadi anak-anak satu hari misalnya satu kelas hari ini katanya yang disampaikan ke orang tua tanyakan misalnya kata pukok. Nah, coba pukok dia bahasa halusnya apa? Nah, pagi setor ke guru. Nah, pukok kaula nah dengan. Nah, setiap hari setor. Nah, dari setiap hari setor akhirnya perbedaan katanya menjadi banyak. Itu. Jadi sudah sangat bagus sekali. Hanya ada beberapa yang kemudian ternyata ke bingkai. Nah, jadi tidak apa-apa juga. Kemudian itu dengan sama teman, tetapi kalau dengan orang dewasa, lebih halus lagi dengan orang tua. Seperti itu. Jadi ada unggah-ungguhnya juga. Baik itu bahasa Madura, bahasa Jawa kan juga begitu ya. Wike ya, terlihat bu, kabinkan bu, bu Rama. Nah seperti itu. Kalau Madura begitu ya bu. Jadi misalnya hari ini buka kaula. Nah jadi unggah urutannya. Jadi anak-anak juga tahu akhirnya urutannya itu yang seperti apa. Jadi dari bahasa kasar sampai bahasa halus kepada orang tua. Nah itu bisa dijadikan buku nantinya. Nah dari sini bisa dijadikan buku. Siapa yang menciptakan? Ya guru kelasnya juga bisa. Nanti dijadikan satu, dibuat, dicetak. Siapa yang membuat? Guru-guru SDN 1 Beringin Anom. Dan itu nantinya bisa dipakai di seluruh. Saya yakin itu bisa. Karena pembiasaan-pembiasaan seperti ini sampai saat ini sudah mulai hilang ya Bu. Seperti misalnya ngapora, anak-anak menundukkan badan, itu sudah banyak yang hilang saat ini. Anak-anak kurtas-kurtas aja, lebat di depan orang tua, tidak ada unggah-unggahnya. Kalau kita dulu di depan guru betul-betul takut sekali. Kalau sekarang kan sudah tidak ada. Dulu seperti teman. Tapi karena memang inilah masanya. Kenapa Ki Hajar Dewantara itu memberikan wejangan kita bahwa didiklah anak-anak kita sesuai zamannya, sesuai dengan apa yang mereka kedrat alam dan kedrat zaman. Kedrat zaman ini adalah apa yang mereka punya dari dalam diri anak-anak sendiri. Kita hanya bisa menebarkan lakunya. Setiap anak yang lahir adalah sudah memiliki sifat dan karakter. Jadi selama ini yang kita pahami bahwa anak-anak bagi kertas kosong itu ternyata tidak sesuai dengan Ki Hajar Dewantara. Setelah kita mencerna, benar kan ya? Karena kita sebagai anak dewasa menebarkan lakunya. Jadi memberikan tempat yang baik untuk anak-anak agar mereka menjadi baik dengan karakter yang mereka punya. Setelah kita telaah, akhirnya seperti itu. Kita telaah, kita pelajari. Ternyata iya, dari kecil kita sudah mempunyai sifat dan karakter kita masing-masing. Dan setiap orang berbeda-beda. Seperti saya misalnya, karakternya bla 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 bla. Nah, ada yang lembut, iya kan? Dan itu tidak bisa kita rubah, tapi kita tebalkan, kita
perbaiki seperti itu. Jadi kita luruskan yang mempunyai tabiat tidak baik, kita luruskan dengan cara apa? Kita misalnya menanam padi. Kalau padi yang kita tanam benihnya jelek, tetapi kita rawat dengan baik, hasilnya bagaimana? Baik, sama. Ada pohon mangga, kita pohonnya sudah jelek, tapi kita rawat, kita beri pupuk, hasilnya bagaimana? Tentunya akan jadi baik. Itu harapan di Hajar Dewantara. Walaupun anak-anak terlahir dari dengan lingkungan yang tidak baik, ketika kita menebarkan lakunya, memberi perlakuan yang baik, maka mereka akan menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang tanpa kita sadari menjadi generasi penerus bangsa yang benar-benar kita merupakan aset kita semuanya, seperti itu. Jadi sudah luar biasa kebiasaan saham yang sudah mulai hampir punah, yaitu pembiasaan santun berbahasa Madura yang luar biasa dengan singkatan yang saham, sehingga orang-orang mempunyai saham yaitu memberikan luar biasa juga. Terima kasih Bu Dewi, terima kasih Bu Kepala dan teman-teman guru semua yang telah bersedia berdiskusi di pagi hari ini. Tepuk tangan dulu untuk Bu Dewi yang luar biasa. Iya, terima kasih Bu Dewi. Itu saja dari saya. Kemudian saya mengangkat tombol sedikit ya Bu. Tombol. Karena ini baru saya dapatkan kemarin ketika saya pelatihan di Surabaya. 4 hari saya di sana mulai tanggal 20 sampai 23. Ternyata tombol itu tidak harus bersertifikat PNM. Kompel itu yang penting ada pengesahnya, yaitu kepala sekolah, kemudian ada motornya, lalu programnya setiap minggu 1 kali selama 1 jam. Kemudian di sana apa yang dibahas? Itu tentang murid dan murid. Jadi tidak ada pembahasan masalah perbaikan sekolah, tidak ada. Tidak ada pembahasan tentang kita mau rekreasi, tidak ada. Jadi semua tentang bagaimana anak-anak itu memahami pembelajaran, bagaimana anak-anak bisa berkarakter, bagaimana dengan bakat minat anak. Jadi semuanya tentang murid dan murid. Itu yang saya pahami kemarin tentang kelompok kompel. Nah, kompel ini terdiri dari 3, yaitu kompel intern, yaitu di dalam sekolah sendiri, kompel intra sekolah, yaitu di luar sekolah seperti KKG, kemudian mungkin sesama guru-guru bahasa Indonesia, sesama guru-guru matematika, itu juga bisa dibuat kompel. Karena dari sana bisa dibuat suatu pemecahan masalah ketika ada permasalahan. Kemudian kompel juga termasuk di dalamnya adalah pembelajaran daring seperti PNM, itu juga termasuk kompel. Kita bisa mengikuti webinar-webinar melalui kompel-kompel yang sudah terdaftar di PNM. Ada pertanyaan yang miskonsepsi, apakah kompel harus masuk PNM? Tidak harus. Kompel dilaksanakan di sekolah, di intern sekolah dengan beberapa kriteria, yaitu 1, guru-guru mempunyai buku refleksi, sehingga buku refleksi ini permasalahan dalam kelas bisa dicatat. Dengan mencatat ke permasalahan dalam kelas, nanti kita bicarakan setiap minggu 1 jam. Waktunya tidak lebih dari 1 jam, biar Bapak Ibu tidak bosan dengan kompel yang dilaksanakan. Jadi waktunya 1 jam, sehingga praktis di situ. Kegiatannya praktis, tidak bertele-tele, dan itu dimanfaatkan setiap minggu. Jadi sudah direncanakan maunya ketemu hari apa? Mungkin hari Rabu. Setiap hari Rabu. Nah, ketika hari Rabu tidak bisa, diundur ke hari Kamis. Nah, hari Kamis di minggu ini harus kumpul. Seperti itu. Misalnya hari Rabu tidak bisa, jadi di hari Kamisnya atau hari Jumatnya silakan. Waktunya hanya 1 jam, tidak terlalu lama. Itu saja masalah kompel. Mungkin ada pertanyaan, selagi saya masih bisa menjelaskan, saya jelaskan. Masalah yang sama ya. Minggu kemarin Bu Dewi itu juga melaporkan
Sudah saya praktekkan. Kita yuk sampai saya tulis di papan pengumuman hari Senin, Selasa, Rabu kita wajib berbahasa Madura. Ya, betul. Ya meskipun saya juga tidak tahu bahasa halus ya, namanya belajar. Nah, seperti itu belajar bagaimana caranya berpamitan, pulang duluan, praktekkan dengan Bu Beni. Ya kita sendiri tertawa tahu aja sama-sama tidak tahu. Meskipun saya orang Madura asli tapi bahasa itu masih sama-sama belajar. Jadi kenapa saya tertarik sekali dengan sangat tersebut karena manfaatnya juga menghindari pembulian. Karena sudah anak itu berbahasa halus. Tentunya saya dulu ingat waktu kelas 1 SD saya. Itu guru saya Bu Miss, ibunya Pak Ufan. Waktu itu kelas 1 saya disuruh berbahasa Abesa, bahasa orang tua. Ya, saya Abesa sampai di rumah. Biasanya enggak, saya yang pintar. Saya punya anu juga apa yang diutarakan juga ini ya. Jangan hanya di sekolah, tapi di rumah. Jadi kita sebagai guru harus berkolaborasi, harus bekerja sama dengan orang tua. Jadi jangan kemudian dulu, ayo kita sesama guru nih berbahasa. Dicatat Bu, jadi ada bahasa baru dicatat sehingga ingat. Nah, oh ini kemarin bahasanya apa? Nah, jadi tetap ingat nanti ingat ya bahasanya dari apa lah ya. Nah, jadi ingat. Jadi memang perlu kita punya catatan, benar Bu, monggo. Punya itu memang tapi masih belum maksimal ya. Insya Allah tahun ajaran baru sudah kita fix. Ya umpamanya teman-teman gurunya yang menggelar kosakata bersama juga atau di terus yang kedua tentang kombel. Alhamdulillah saya dapat ilmu baru dari guru saya ini tentang kombel yang disuruh membuat membeli buku tentang buku refleksi. Kita memang refleksinya secara buku tapi secara lisan jangan lupa jalan keluarnya seperti ini Bu, lupa kan? Ya. Jadi umpamanya dari adanya buku refleksi jadi kita bisa mencatat. Terima kasih. Sama-sama. Oke, luar biasa sekali. Bu Kepala Sekolah betul-betul mendukung apa yang menjadi visi misi guru penggerak sehingga beliau betul-betul ingin mengimplementasikannya kepada murid semuanya, terutama kepada gurunya terlebih dahulu. Dan hari ini buku refleksi ini memang ternyata penting Ibu, sangat penting. Kenapa? Dari buku refleksi ini ada juga seperti tadi kosakata yang baru. Nah, itu kosakata yang baru bisa ditulis di sana sehingga nanti bisa menjadi sebuah buku. Ya, bisa dicetak nanti. Jadi ini yang punya siapa? SDN 1 Bikin Anom. Penciptanya siapa? Semua guru di situ masuk. Itu bisa dipakai untuk elektronika. Benar itu. Jadi nanti bisa digunakan karena yang menciptakan di situ banyak sudah. Guru-gurunya sudah banyak yang membuat di situ. Nah, itu. Jadi harapan saya dengan seperti ini kita tidak hanya berbicara, tapi ada realisasinya dengan mencatat semuanya. Sebenarnya kita itu memang literasi ya Bu ya, literasi kita yang memang kurang. Dari mencatat itu mudah-mudahan kita semakin lebih baik ke depannya. Itu saja yang bisa saya berikan untuk Bu Deni. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deni, kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan baik sajian maupun tempat, maafkan. Kami tutup
dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu kita bermanfaat, dan terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.